Shalom dan salam sehat buat kita semua. Nama saya Cintia Tanada Manik. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 200101161. Grup E semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS tentang perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar dan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Baik, di sini saya akan memulainya. Perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan. Yang berbeda antara satu dengan yang lainnya adalah perbedaan itu dibagi menjadi dua segi, yaitu horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Dan perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmani, seperti bentuk, tinggi, dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan dalam belajar. Di sini kita sampai pada jenis-jenis perbedaan individual, yaitu 1. Kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lama untuk maju, tidak mampu melakukan atraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan melakukan atraksi. Yang kedua adalah bakat atau FGD. Bakat mempengaruhi kemampuan individu atau perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu diadakan tes bakat atau aptitude test. Pada waktu mereka memulai bersekolah, bakat menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada keadaan jasmani. Keadaan jasmani setiap individu itu berbeda-beda. Pada strukturnya adalah anggota badan seperti berat, tinggi, dan koordinasi anggota badan. Dan seperti penyakit, yaitu sakit kepala, mudah lelah, dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Nah, yang keempat ada penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosi individu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sikap sosial dan emosi yaitu tentang pendiam, pemalu, pemberani, dan mudah berreaksi. Senang bekerja sama, suka mengasingkan, mudah terpengaruh, sensitif, sedang menggantungkan diri kepada orang lain. Tingkah laku sosial dan emosi ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi sekitarnya. Keadaan ini besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan dalam belajar. Dan yang kelima itu ada keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu. Dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga. Pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman sikap, aspirasi, minat, sikap ekonomis, dan cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, hubungan kerjasama, pola, dan lain-lain. Perbedaan dalam hal-hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar di sekolah. Nah, yang keenam ada prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakangnya pribadi, sikap dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata pelajaran yang diberikan, dan sebagainya. Di sini kita sampai pada pengaruh faktor perbedaan individu, yaitu 1. Faktor keturunan. Menurut para ahli biologi bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan betina. Pada setiap spesies jenis makhluk, jumlah dan bentuk kosmosnya selalu sama dengan bila spesiesnya berbeda. Akan berbeda pula jumlah dan bentuk kosmosnya. Gen yang berasal dari sel jantan saling berpasangan dengan gen yang berasal dari gen betina dengan cara yang berbeda pula. Cara yang berbeda inilah yang menyebabkan perbedaan sifat individu. Dan perbedaan sifat individu ini yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan. Dan yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan dalam arti luas meliputi lingkungan statis dan lingkungan yang dinamis.
keadaan tempat dan alam lebih banyak bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial bersifat dinamis. Lingkungan statis membawa pengaruh pada individu yang berbeda di lingkungan tersebut. Demikian pula lingkungan dinamis atau pengaruh lingkungan sosial atau manusia juga berpengaruh terhadap orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal-hal semacam itu akan membuat perbedaan sifat di antara mereka. Nah, yang ketiga ada faktor kecampuran. Di sini dan yang kita bahas yang dua tadi, yaitu mengenai faktor keturunan dan kedua faktor lingkungan, ternyata bahwa baik keturunan maupun faktor lingkungan pengaruh terhadap individu yang bersangkutan. Nah, di sini kita sampai pada perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar, yaitu satu, kemampuan atau intelijensi. Uji perbedaan individu memungkinkan perhatian publik pada pengukuran kemampuan seorang yang tentunya menghasilkan nilai IQ. Pada tahun 1920-an, pengujian ini sangat berguna sekali dilakukan. Banyak pendukung gerakan ini di Amerika yang kemudian dirasa bahwa seorang yang memiliki IQ yang tinggi yang hanya diperbolehkan untuk lebih produktif dibanding mereka yang memiliki keterbelakangan mental, dan kelompok keterbelakangan mental ini biasanya dihindari. Akar yang harus dibuat mengenai kemampuan khusus ini adalah bahwa walaupun mereka berbeda, mereka cenderung untuk berhubungan dan kecerdasan, intelijen umum, dan tahap tertentu. Nah, yang kedua ada cognitive stylus. Yang kedua ada cognitive stylus. Permasalahan dalam keserasian untuk belajar adalah tipe kognitif. Keserasian perorangan mungkin dipandang sebagai suatu tingkatan dari capaian intelektual, sedangkan tipe kognitif mengacu pada cara penyampaian atau bagaimana sesuatu menyelesaikan tugas-tugas intelektual. Sebagai contoh, individu berbeda pilihan atau kemampuan untuk belajar dari suatu cara yang dilakukan berhubungan dengan perasaan spesifik. Nah, yang ketiga ini ada gayanya dalam belajar. Strategi belajar selagi tambahan terhadap perbedaan di dalam karakteristik global yang mempengaruhi pelajaran. Suatu faktor penentu penting dari suatu capaian individu pada tugas yang diberikan adalah strategi spesifik yang diambil untuk tugas itu. Strategi berbeda telah cara ekstentif memiliki dalam berbagai pelajaran dan memori tugas. Yang keempat ada memory ability. Perbedaan kesanggupan ingatan individu tidak hanya di dalam kemampuan mereka untuk memperoleh informasi, tetapi juga di dalam kemampuan mereka untuk mempertahankan informasi apapun yang mereka peroleh. Baik, sekian dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada perkataan yang saya salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.